Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literatur keislaman, apabila dipahami secara sekilas, seolah tidak memberikan ruang yang cukup bagi perempuan dalam hal kepemimpinan. Seiring dengan berkembangnya zaman dan perubahan kehidupan, menuntut umat Islam untuk lebih terbuka. Sebagai contoh, pendapat Abu Ja'far mengenai firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Quran surat An-Nisa ayat 34. Menurutnya, laki-laki adalah mereka yang bertanggung jawab atau ahlul qiyam terhadap istri-istrinya. Hal itu terjadi dalam konteks di mana suami harus memberikan bimbingan terhadap istrinya. Selebihnya, suami mengarahkan istrinya untuk menjalankan kewajiban agamanya guna meraih keridhaan Allah dan demi kebaikan dirinya. At-Tabari. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggalan ayat tersebut beserta penafsirannya menjadi justifikasi ampuh untuk mensubordinatkan peran perempuan dalam kehidupan. Perempuan sebagai akibatnya dipersepsikan sebagai manusia kelas 2 dalam realitas sosial. Tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinannya kepada perempuan. Ungkapan yang sering dinuklil sebagai hadis tersebut juga menguatkan posisi perempuan sebagai manusia second class, dan implikasinya lelakilah yang lebih pantas untuk memegang sebuah perkara. Sementara itu, ungkapan di atas sebenarnya tidak lahir begitu saja, melainkan melalui proses yang lazim, dikenal dengan istilah asbabul wurud. Kalangan mufasir dari klasik hingga modern juga berpendapat sama. Al-Qurtubi dalam Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran, Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf, Fakhruddin Al-Razi dalam tafsir Al-Kabir, Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, semuanya mengemukakan pendapat yang sama. Hujah atau alasan rasional yang dilontarkan Al-Qurtubi adalah bahwa laki-laki memiliki kelebihan dalam akal dan pengaturan. Laki-laki secara umum lebih kuat, sedangkan perempuan secara umum lebih lembut dan lemah, dan karenanya mereka memiliki hak memimpin perempuan. Zamakhsyari menambahkan keunggulan sifat tegas atau al-hazm, tekad kuat atau al-azm, dan kemampuan menulis atau al-kitabah. Al-Razi juga menulis bahwa kemampuan laki-laki untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan keras lebih sempurna. Sedangkan Ibnu Katsir berpandangan bahwa kelebihan laki-laki adalah dengan sendirinya atau fin nafsi. Rasyid Ridho, mufasir modern, dalam tafsirnya Al-Manar mengatakan, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka, yakni urusan laki-laki yang sudah biasa dikenal ma'ruf dan sudah ditetapkan adalah perempuan dengan pemeliharaan, perlindungan, kekuasaan, dan kecukupan. Disebabkan oleh hal-hal seperti ini, maka Allah telah mewajibkan jihad bagi laki-laki dan tidak bagi perempuan. Ini karena Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan dari segi fisiknya. Allah memberikan kepada laki-laki kekuatan yang tidak diberikan kepada perempuan. Inilah yang menyebabkan adanya perbedaan takalif dan ahkam atau hukum-hukum sebagai akibat perbedaan atau fitrah ciptaan Tuhan dan kesiapan. Setelah itu ada sebab lain yang bersifat kasibi yang muncul di atas sebab fitri.
laki-laki memberikan nafkah kepada perempuan dari sebagian hartanya. Mahar adalah pengganti perempuan dan syarat untuk menggaulinya berdasarkan akad nikah di bawah kepemimpinan laki-laki. La yaflahu qauma ida walau umirhum amara. Hadis ini adalah pandangan ulama Al-Azhar, bukan hanya informasi tentang bangsa yang dipimpin perempuan tidak akan beruntung. Juga merupakan larangan terhadap umat Islam untuk mengikuti jejak bangsa Persia tersebut, yakni mengangkat perempuan menjadi kepala negara pemerintah. Ini karena fungsi Nabi Muhammad SAW adalah menjelaskan apa yang boleh dikerjakan umatnya sehingga mereka mendapatkan kebaikan dan keberuntungan, dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan yang akan mengakibatkan kerugian mereka. Pandangan pemikir atau feminis dalam kontemporer. Para feminis muslim melancarkan kritik keras atas konstruksi hukum Islam yang mereka anggap diskriminatif dan bias gender. Kesemua feminis muslim berangkat dari asumsi dasar, yakni prinsip keadilan Islam. Keadilan adalah prinsip paling mendasar dari Islam. Keadilan dalam konteks apapun. Islam dipandang membawa prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, kebebasan yang menjadi ruh Islam. Ayat-ayat Quran seperti surat An-Nahl ayat 97, At-Taubah ayat 71, Al-Hujurat ayat 13, dan beberapa hadis menjadi dasar pandangan mereka. Quran. Selain ayat-ayat universal di atas, kalangan ini juga menukil surat An-Naml ayat 23 yang memiliki arti, sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah dan dia dianugerahi segala sesuatu serta singgasana yang besar. Ayat ini menggugat pemikiran yang mendasarkan pada tidak adanya presiden historis kepemimpinan perempuan. Sedangkan surat An-Nisa ayat 34 yang dijadikan dalil paling kuat fuqaha ditafsirkan secara lain. Ayat ini menurut mereka memiliki konteks domestik atau rumah tangga. Oleh karenanya, tidak boleh digebiah-uyah menjadi kepemimpinan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk kepemimpinan publik. Kepemimpinan publik memiliki kualifikasi tertentu, dan pada kenyataannya, sebagian perempuan, sebagaimana laki-laki, memiliki kualifikasi tersebut baik kapasitas keilmuan, leadership, maupun kekuatan. Kesimpulan dari hasil perbincangan seputar kepresidenan perempuan berujung pada 3 arus pendapat utama. Arus pendapat yang pertama, yakni yang berasal dari kalangan ulama fikih, yang mendasarkan diri pada 3 alasan dasar, yaitu alasan historis, yakni belum pernah ada pada masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat yang mengangkat perempuan menjadi presiden. Alasan berikutnya adalah alasan rasional, yakni secara umum perempuan memiliki kelemahan baik secara fisik, mental maupun intelektual. Walaupun diakui, terdapat fakta adanya perempuan yang memiliki kapasitas yang memadai. Kemudian alasan yang berikutnya, yakni mengutip makna tekstual dari Quran Surat An-Nisa ayat 34 dan hadis riwayat Abu Bakrah. Sedangkan pendapat arus yang kedua, yakni berasal dari kalangan pemikir Islam kontemporer, di antaranya para feminis muslim, memperbolehkan perempuan menjadi presiden. Argumentasi yang dibangun terletak pada 1. Penolakan terhadap penafsiran tekstual ayat 34 dari Quran Surat An-Nisa tersebut dan dari hadis yang telah teman saya bacakan tadi. Ayat 34 Quran Surat An-Nisa ini tidak dapat digeneralisasikan sebab hanya sebatas kepemimpinan dalam rumah tangga. Itu pun mengandalkan 2 hal. 1. Nafkah, dan yang kedua fakta objektif keunggulan. Dalam hal ini mereka mengadopsi pemikiran feminisme yang menganggap diri pada bertendensi paradigma modernistik. Kemudian arus pendapat yang ketiga adalah pendapat yang tidak
tidak secara tegas memilih kedua-duanya dan hanya mengatakan bahwa memang terjadi perbedaan pandangan ulama. Itu saja yang dapat dipaparkan dari kelompok 5 tentang Presiden Perempuan Perspektif Politik Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.